Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau selalu mencintai kami. Engkau selalu dekat pada kami. Engkau ingin kami memiliki relasi dengan sesama kami, bukan hanya sebagai relasi darah biologis, tapi relasi karena kami mencintai dan melaksanakan kehendak Bapa. Bantu kami untuk selalu bersama-sama untuk mencari kehendak Bapa dengan siapapun juga. Berkati kami ya Bapa, berkati kami ya Yesus, berkati kami ya Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika Yesus sedang mengajar, begitu banyak orang mengelilingi dia, sehingga Ibu Yesus, Bunda Maria, dan saudara-saudaranya tak dapat berjumpa dengan dia. Mengapa saudara-saudara dan Ibu Yesus mau datang kepada Yesus? Karena Yesus dianggap sudah gila. Ya. Dia dituduh sebagai orang yang gila, orang yang tidak waras. Nah, tetapi kemudian ketika Yesus tahu bahwa ibunya dan saudara-saudaranya datang menemui dia, mau menemui dia, Yesus mengatakan, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Yesus mengatakan, saudaraku, ibuku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Sekali lagi, saudara Yesus, ibu Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan ini menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Pertama adalah tidak berarti bahwa Yesus mau mengatakan bahwa menolak ibunya, menolak saudara-saudaranya, bukan. Justru merekalah yang pertama-tama adalah ibu dan saudara Yesus, karena merekalah yang pertama-tama menjalankan kehendak Tuhan. Dari pengalaman dengan ibunya dan saudara-saudaranya ini menunjukkan bahwa merekalah saudara-saudara Yesus dalam arti yang sebenarnya, karena mereka yang pertama-tama menjalankan kehendak Bapa. Yesus tidak menunjukkan bahwa relasi daging, darah, dan biologis adalah yang pertama-tama, bukan. Tetapi menjalankan kehendak Allah. Dan ini memperluas cakrawala ke kita bahwa kita tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga kepada siapa saja, entah itu Katolik, Kristen, Islam, atau agama apa lain. Kalau mereka menjalankan kehendak Allah, dialah saudara ibuku, siapapun juga. Dan ini harus memperluas cakrawala kita ketika kita sebagai orang Katolik. Tidak cukup hanya bergaul dengan orang Katolik. Bergaul dengan siapa saja, dengan terutama orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, yang menjalankan kehendak Tuhan, siapapun. Demi kebaikan, demi kesejahteraan, demi kedamaian, demi ketentraman. Mereka-mereka yang menjalankan kehendak Bapa itulah yang harus kita dukung, kita sokong, kita jadikan saudara, dan kita bersama-sama bekerja untuk kebaikan sesama. Ketika orang mau mencintai dan melakukan perbuatan cinta kasih, dialah saudaraku, dialah ibuku, dialah bapakku, dialah saudariku. Jadi ini yang harus menjadi pegangan kita di dalam bergaul, dalam berinteraksi, dalam komunikasi dengan siapapun, sehingga kita tidak menjadi fundamentalis. Kita tidak menjadi seorang ekstremis, ya, hanya diriku, kelompokku. Tidak. Ya. Ukuran kita adalah kehendak Bapa di surga. Ya, maka mari kita membuka diri dan terbuka pada siapapun juga, supaya kita tahu kita menjalankan apa yang seperlunya dan sepentingnya kita dalam menjalankan kehendak Bapa sebagai ukuran kita. Di sisi lain juga bisa mengatakan ketika kita sebagai satu keluarga, sedarah sedaging, ya, tidak selalu kita bisa sependapat. Kalau mereka tidak cocok dengan kehendak Tuhan, tidak menjalankan kehendak Tuhan, ya kita mungkin sebagai teman, mungkin tidak sebagai sahabat, sebagai orang yang dekat. Katakanlah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai saudara adalah orang yang dekat, akrab, yang dekat. Jadi bisa saja dalam hubungan kedarahan kita dekat, tetapi hubungan ketika saudara kita atau siapapun tidak menjalankan menjadi jauh. Jadi
Jadi kedekatan kita dengan Tuhan itu adalah kedekatan di mana kita mencintai orang-orang atau bersama-sama orang-orang mencari, menemukan atau menjalankan kehendak Bapa di surga. Nah, saya mau mengatakan kedekatan inilah yang harus menjadi pegangan dalam relasi kita dengan orang lain. Dan Yesus mengajarkan kepada kita doa di mana Yesus sebagai sahabat. Betul, Yesus sebagai sahabat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun juga. Bahkan dosa kita, bahkan kita menjauh dari Tuhan pun, dia tetap mencintai kita. Dia tetap menjadi sahabat kita. Pertanyaannya, apakah aku menjadi sahabat Yesus? Itu yang harus kita tanya. Sejauh mana saya menjadi sahabat Yesus? Sejauh mana saya mengikuti kehendak Yesus? Sejauh mana saya mengenal Yesus? Sejauh mana saya mencintai Yesus? Sejauh mana saya bergulat bersama Yesus, berjuang mencari Yesus. Itulah yang harus menjadi pegangan kita. Karena dikatakan bahwa dalam kitab suci kita mengerti Yesus. Tetapi dalam doa kita menemukan Yesus. Jadi doa menjadi pintu untuk masuk ke dalam hati Yesus. Untuk bertemu dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Berdialog dekat dengan Yesus. Ketika kita membaca kitab suci, kita mengerti, kita faham, kita yakin, kita faham, kita mengerti, memahami siapa Yesus, memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Itulah dengan kemampuan budiku, tapi dengan berdoa, aku mengenal, menemukan Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, kita mencoba dan terus-menerus untuk masuk dalam dunia doa. Dan doa kita bukan hanya doa dengan mulut, tapi juga berdoa dengan kepala kita, berdoa dengan hati kita, dan yang terakhir berdoa dengan roh kita. Nah, tentu ketiga bagian ini dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dan dengan roh kita, itu satu menyatu. Satu sinergi, suatu yang mempunyai kesatuan ya. Kita tetap butuh doa dengan mulut, kita tetap butuh dengan pikiran, kita tetap butuh doa dengan hati, dan terlebih kita berdoa dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, salah satu bentuk doa kita, doa batin itu, doa mental prayer itu yang diajarkan Yesus kepada Santa Teresa Avila, Doctor of the Church, Pujangga gereja, adalah doa batin. Nah, inilah doa batin ya. Jadi bagaimana kita menjalaninya, maka setiap kali kita membaca kitab suci ada kata-kata yang kita ulang, terus diulang-ulang, batin kita berdoa untuk kita. Paulus mengatakan roh dalam diri kita berdoa untuk kita dalam batin. Hari ini misalnya, siapakah ibuku? Terus doa. Kita memancing, terpancing, kita membawa roh kita itu bekerja, ya, berdoa untuk kita. Semoga relasi kita dengan Tuhan, relasi yang akrab, yang dekat, tidak hanya dengan mulut, tidak dengan pikiran, tidak hanya dengan hati, tetapi dengan roh. Latihlah doa mental itu yang diajarkan Yesus kepada Santa Teresa Avila. Semoga Anda dan saya juga melatih diri untuk berdoa dalam roh dan kebenaran. Dan itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.